Kami pilih judul malam hari ini Prabowo, Ganjar berebut efek Jokowi. Jadi kira-kira siapa yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo? Karena kalau kita lihat belakangan ini semakin banyak baliho yang memajang foto Prabowo Subianto berdampingan dengan Presiden Joko Widodo. Jadi banyak masyarakat yang berpendapat bahwa jangan-jangan Jokowi ini akan mengerahkan suaranya ataupun juga semuanya massa yang mendukungnya ini untuk bisa mendukung Prabowo Subianto. Bukan kader calon presiden yang diajukan oleh partainya yaitu PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Benarkah demikian? Kita akan dengarkan bagaimana suara dari PDIP, kemudian juga Gerindra dan juga nanti pengamat komunikasi politik sudah hadir di samping saya, Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ege. Ya, baik, semangat. Selain Bang Ege, kita juga akan dengarkan bagaimana suara dari PDI Perjuangan. Ada Bang Deddy Sitorus sudah hadir di studio. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam semua. Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut tadi mengenai upaya dari Gerindra ataupun juga Prabowo Subianto untuk bisa mengkampanyekan dirinya dan memakai efek Jokowi, saya ingin tanya Bang Ege terlebih dahulu. Apa yang bisa dibaca dari hasil survei belakangan ini yang memang Prabowo saat ini lebih unggul dibandingkan dua calon lainnya, Bang Ege? Kalau kita pegang hasil survei terakhir, itu ada stabil ya. Prabowo memang masih unggul, Ganjar sedang mengejar, tapi keunggulan itu kalau sampai simulasi tiga orang itu tidak melebihi 2 kali margin error. Jadi artinya tidak bisa dikatakan unggul, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan. Hanya harus diakui kalau masuk 2 nama, nah itu sudah melebihi margin error. Jadi artinya tetap ada Prabowo stabil di atas, namun Ganjar menunjukkan kecepatan dalam proses mengejar. Nah, Anies lagi-lagi saya katakan nunggu September lah, ketika nanti partai pendukungnya kalau tetap solid itu mulai meneriakkan apa kata-kata perubahan. Nah, baru di situ dia akan gain momentum, artinya bisa mendapatkan momentum untuk mengejar. Kalau sekarang nahan diri aja udah bagus. Baik, sebenarnya apa yang membuat kemudian Prabowo Subianto ini lebih unggul suaranya menurut Bang Ege? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi, tapi saya akan undang narasumber berikutnya. Sudah bergabung dengan kita, sudah datang di studio, yaitu Bang Andre Rosiade dari Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sehat Abang. Ampun, tim sukses gue nih. Salah satu yang ikut mendukung. Oke. Mendukung secara bebas. Nah, karena Bang Deddy kan dukung gue juga, Pak. Karena kita sudah lengkap, ada perwakilan Gerindra di sini dan juga PDI Perjuangan. Kita ingin sekali mendengarkan dari Bang Andre. Bang Andre, kenapa sih semakin banyak baliho yang memajang foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apa yang diharapkan dari memajang itu? Apakah memang ingin suara dari masa Jokowi memilih Pak Prabowo? Ya, saya rasa itu kan biasa. Dinamika dan kreativitas pendukung Pak Prabowo ya, yang ingin Pak Prabowo bisa menang di Pilpres 2024. Dan apalagi kan semua orang tahu bahwa dan berulang-ulang kali Pak Prabowo secara terang-benderang menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 nanti insya Allah adalah bagian dari keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Bahkan nih Mbak, ini saya mengalami sendiri. Hari Senin yang lalu saya ke Solo. Saya ke Solo, turun pesawat, saya makan di salah satu warung makan di Solo. Turun mobil, lalu tukang parkir bilang, Mas Andre ya? Kami Pak Prabowo Pak, Mas Andre. Lalu saya masuk ke dalam warung, itu baik pelayan maupun yang makan bareng saya, itu sampaikan, Mas kami Pak Prabowo Mas. Terus saya bingung, kenapa ke Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi dukung Pak Prabowo, sehingga kami semua di Solo dukung Pak Prabowo. Itu yang saya dengar langsung dari akar rumput yang saya rasakan. Baik, itu suara akar rumput loh Bang Deddy. Artinya ini merasakan ternyata efeknya Jokowi, pendukung Jokowi larinya malah ke Pak Prabowo bukan Pak Ganjar. Rumput itu kan banyak Mbak. Kan rumput nggak 1-2. Di lapangan bola aja rumput itu jumlahnya bisa miliaran. Ada pakai gulma lagi. Iya, ada rumput Jepang, ada rumput gajah gitu-gitu. Tapi kan pertanyaannya kenapa sih kesannya Pak Prabowo itu berusaha banget biar seolah-olah mendapat dukungan Pak Jokowi. Kan ini nggak lahir tiba-tiba. Sejarahnya kan panjang. 2 kali pemilu 2014, pemilu 2019, itu Pak Jokowi secara diametral berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo secara sistem thinking, secara visi, secara katakanlah pilihan itu berbeda. Makanya bersaing secara keras gitu. Jadi tentu di kalangan pendukung Pak Jokowi ini ada gap. Ada gap benar nggak nih? Pak Prabowo sekarang seperti yang dia bilang atau ini cuma oplas gitu kan? Operasi plastik image nih misalnya kan?
Jadi ini yang mungkin kawan-kawan di Gerindra coba yakinkan, enggak loh, benar nih, buktinya lihat nih. Reklame dan segala macam gitu ya, medsos juga dibanjirin. Oh saya kalang kabut nih kalau udah pasukannya Andre muncul di medsos. Dari 2.000 orang yang komen tempat saya, 1.800 itu pasti orang yang mendukung Gerindra. Jadi memang ada gap ya, bahwa selama ini dipersepsikan Pak Prabowo itu memang diametral dengan Pak Jokowi. Walaupun kemudian atas restu Bu Mega dan PDIP, Pak Prabowo diajak ke barisan Pak Jokowi dalam pemerintahan 2019. Karena memang kan Ibu Mega juga punya sejarah yang panjang dengan Pak Prabowo, jadi tidak ada masalah waktu itu. Nah saya melihatnya kalau sebagai partai kami tuh clear. Pak Jokowi selalu berulang-ulang bilang ya di hadapan kita semua, di hadapan banyak orang, ya pasti Ganjar. Karena nama Pak Ganjar yang munculnya terutama dari Pak Jokowi, di samping dari survei-survei dan suara para masyarakat dan tokoh bangsa. Nah, kenapa sekarang bertaburan terutama di basis-basis Pak Jokowi, di basis-basis PDI Perjuangan, reklame-reklame Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya untuk mengisi gap itu. Gap bahwa tidak semua pendukung Jokowi percaya benar bahwa Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu sudah sama dan sebangun dengan Pak Jokowi. Karena di Sumbar dapilnya Andre ini bisa kita hitung dengan jari nih berapa ada foto Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Dengan Pak Jokowi di NTB misalnya begitu kan, di Gorontalo, di mana itu sangat-sangat minim. Jadi memang saya melihat inilah kreativitas Gerindra dan kita harus akui PDIP mereka rela. sangat pintar. PDIP Kan kita nggak bisa ngelarang, Mbak. Ya kan nggak bisa dilarang dong. Beliau menterinya Pak Jokowi. Ya kan, dan di situ kan tidak ada lambangnya Gerindra, tidak ada kata-kata yang bersifat campaign. Tapi kan kader dari PDIP Pak Jokowi ini. Sementara yang kecipratan enaknya adalah suaranya adalah Gerindra. Realitanya kader PDI Perjuangan. Tetapi apa yang ada di benak presiden di luar yang disampaikan pada kita, yang tahu kan hanya dia dan Tuhan. Baik. Itu kan realitanya. Ya, tetapi kalau dengan kita selalu bilang ya Ganjar. Yang terakhir ini harus dicatat ini loh. Maksud saya mau membayangkan bahwa acara dialog ini Pak. jadi kata soundbite utamanya nih bahwa ya betul dia adalah kader PDI Perjuangan apapun alasannya sampai akhir. Jadi artinya mau dibalut dengan petugas partai ataupun tidak, kalau di dalam partai pasti akan mengatakan mendukung Ganjar Pranowo. Kalau di dalam partai. Kan? Karena itu sudah garis partai. Di luar juga dengan beberapa pernyataan-pernyataannya. Tapi lagi-lagi dalam hati siapa tahu. Itu dia. Dalam hati siapa tahu. Kalau hanya Tuhan dan Gibran yang tahu kali. Kalau saya ditanya dari wajah yang muncul di belakang sana itu ya, kalau nanti layarnya sedang menuju ke sana. Apa itu layarnya? Iya, itu kan ada 3, Ganjar di sebelah kanan, ada Pak Prabowo di belakang ini, iya kan? Ada Pak Jokowi di tengah. Saya sih masih merasa senyumnya masih agak ke Prabowo sih senyumnya ya. Tapi lagi-lagi ginilah Putri, saya rasa pernyataan dari Dedi tadi ingin mengatakan, given aja sudah itu. Jadi artinya apapun yang ada di dalam hati Bapak Joko Widodo, toh PDIP kan harus jalan terus nih dengan Ganjarnya. Dilihat aja, saya suka mengidentifikasi 5 keunggulan Prabowo sampai saat ini. Ya udah itu nanti dihadapin satu demi satu. Baik. Ya atau jangan-jangan Pak Jokowi ini malah main 2 kaki. Tapi mungkin nanti Bang Egy ataupun juga Bang Dedi. Tapi Bang Andre dulu. Bang Andre betul nggak kemudian banyak baliho tersebut? Karena baliho ini seperti katakan Bang Dedi, tempat penempatannya pun juga di kantong-kantong suara masa PDIP. Apakah memang itu upaya untuk meyakinkan tadi tuh bahwa Pak Prabowo nggak operasi plastik? Bahwa memang ini betul-betul Pak Prabowo sudah seperti ini yang sekarang? Boleh saya jawab? Satu, pertama. Putri dengar nggak pernyataan Presiden 1 atau 2 hari yang lalu waktu di Jawa Barat ditanyakan oleh teman-teman wartawan, dia menyampaikan yang pasang baliho, foto baliho Pak Jokowi bukan hanya foto beliau dengan Pak Prabowo, tapi ada PSI, bahkan Nasdem pernah juga pasang foto Pak Jokowi. Itu satu ya. Yang kedua, bicara oplas, Pak Prabowo ini, Bang Effendi Ghazali ini pakar komunikasi. Dan seluruh rakyat Indonesia tahu Pak Prabowo itu orang apa adanya. Dan Pak Jokowi tahu persis Pak Prabowo itu orang yang tulus, loyal, bicara apa adanya. Kalau hari ini bicara A, pasti komitmennya dijaga. Dan nggak mungkin seorang Prabowo pemain watak. Ya.
Pak Prabowo bukan pemain Apa drama adanya Korea. atau ada apa-apanya. Nanti Bang Deddy nih. Namanya politik, Nggak apa. everything is Kalau fair in. kalau Bang Deddy mungkin punya prasangka, tapi saya rasa Pak Jokowi tahu persis soal Pak Prabowo dan rakyat Indonesia pun tahu persis bahwa Pak Prabowo bukan pemain watak alias pemain oplas. Saya Nggak kira ada akan kepastian berbeda situasinya kalau Pak Prabowo tidak di luar pemerintahan. Ya. Ya, tapi karena di dalam pemerintahan kan kita juga sulit memisah itu. Betul, ya. betul. Artinya Pak Prabowo punya legitimasi yang lebih besar mengatakan, saya sekarang sama persis nih dengan pikirannya Pak Jokowi. Jadi pikiran 10 tahun lalu sudah saya buang ke tempat sampah gitu loh. Oke. Sekarang saya copy paste Pak Jokowi, saya terusin. Di situ yang Gitu membuat loh. di situ yang membuat PDIP jadi susah untuk Enggak misalnya susah sih. bukan maksudnya untuk langsung menyatakan enggak iya. kami Ya, yang ya. paling nggak bisa Betul, betul. karena sudah di dalam. Iya. Tapi nanti mungkin Bang Iya, Ege iya. kita akan gali lebih dalam lagi Bang Andre juga Bang Deddy. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Bang Ege. Sebenarnya isu bahwa Jokowi ini lebih mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar sudah berlangsung lebih lama. Ya, bukan hanya sekali ini saja. Tapi terus-terusan ini seakan-akan Pak Jokowi memperlihatkan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kegiatan yang berdua dilakukan oleh Pak Prabowo. Apalagi sekarang juga semakin banyak foto-foto mereka terpampang. Apakah jangan-jangan Pak Jokowi main dua kaki nih Bang Ege? Kita kalau jalan harus dua kaki. Soalnya kalau satu kaki agak susah jalannya tuh ya. Jadi saya mau lurusin itu dulu. Tapi Dan sebetulnya juga kalau kaki dua ya jalannya barengan pasti jatuh Mbak. Iya, jadi Jadi memang harus satu depan satu belakang. Nah, sudah mulai given. Given itu artinya mereka ini sudah mulai menerima ada bagian-bagian tertentu dari perkembangan ini pada hari ini ya ia masih begitu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya. Ya. Mau diterima secara itu ataupun tidak, saya mengatakan demikian. Tapi yang selalu membuat saya menarik itu adalah mereka ini ya yang sebelah sana yang ke Solo dan sebagainya itu walaupun perlakuan di Sumatera Barat beda pasti, ya kan? Ada nggak baliho Jokowi Prabowo di situ? Ada satu lah paling ya. Oke. Mentawai. Oke. Tapi balik nih sekarang, bagaimana mereka mengatur pemilu di zaman post-truth ini sama dengan perasaan, baru kemudian rasionalitas. Ya, ayo dong buka sebuah buku. Nah, ini saya ingin mengatakan begini, mereka menata betul kalau ada pertemuan misalnya ya, kita ingat yang formal Pak Jokowi ketemu dengan Ganjar di Rakernas. Ya, ya. Kemudian mengatakan saya nggak mungkin dong cuma dukung itu saja, wajar, normal, dipahami sedemikian rupa. Sesudah itu sama mereka ini, walaupun cuma mungkin dari video handphone Daniel Azhar waktu itu kalau nggak salah saya ya di Malaysia gitu, terlihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo-nya. Ya. Lalu ada 2 kali pertemuan di istana, saya ingat di istana di Jakarta sama di Bogor. Ada peresmian rumah sakit Bunda Suci kalau nggak salah. Terus ada lagi nonton bola bareng-bareng tuh waktu Ya. Argentina. Ya. Jumlahnya sudah agak lebih banyak sebelah sini atau ke sana. Itu dia. Saya rasa mereka menata nih. Itu ditata. Lalu masuknya dengan perasaan-perasaan gitu. Bola itu kan perasaan dong. Artinya udah pasti kalah lah gitu ya, 0-2 pasti ya. Cuma kan kebersamaan di panggung itu sesuatu yang lain. Tapi Ganjar nonton bareng juga di Solo. Memberikan juga ya kan, sebelumnya ada ucapan selamat buat SEA Games juga. Jadi ini selalu belakangan juga muncul yang seperti ini nih. Kalau ditanyakan baliho itu kenapa banyak terpasang sedemikian rupa, pasti bukan Gerindra yang pasang. Atau anggota Gerindra pendukung Yang pasang ya tukang baliho dong. baliho apaan sih? Ini jawaban yang paling bagus. Supaya clear, Bang. Ya, tanya sama pengusaha balionya. Oke, itu keren. supaya clear. Atau CCTV di sekitar baliho itu pasang. Tapi kan Pak Jokowi tinggal menjawab, ya kan? Ya. Yang lain juga boleh pasang, kenapa enggak? Malah saya katakan itu sebetulnya Anies juga boleh pasang tuh bersama Pak Jokowi. Kalau temanya buat persatuan Indonesia. Cuma ada satu nih yang masih mengganggu saya, Oke, yaitu apa, Bang? berapa persen sih suara pendukung Jokowi yang betul-betul ketika Pak Jokowi bilang ikut ke Ya. sebelah sana langsung akan nurut. dapat. Bayangan saya saat ini 5-8%. 5-8%. Itu bayangan saya sampai saat ini. Tanya aja nanti ke Wah, teman-teman yang lain. harusnya Bang Effendi bilang 60% dong. Biar dia jangan kerja. Apa? Biar dia jangan kerja. Itu angkanya. Oke. Sementara suara yang harus dibawa oleh calon wakil presiden, menurut ini kami ada Salemba School lah. Tapi kan kami kalau survei itu ini buat lembaga perubahan
climate change itu ya. Oke, Jadi oke. nggak khusus di politik. Yang harus dibawa oleh wakil presiden itu 8-10%. Menjadi begitu penting sekali ini nih. Ya, kali ini begitu teman-teman penting. menunggu kan sampai September dan Oktober katanya demikian. Ya, Saya nggak ya. yakin ada yang eksperimental akan Juli atau Agustus ini mengumumkan siapa oke, cawapresnya. oke. Jadi menurut saya mereka memang sedang ada di depan nih dengan tadi ada macam-macam teori tambahan. Oke. Tapi kejelian mereka menangkap setiap momentum itu mengalir terus sampai saat ini gitu. Betul. Nah, betul. sementara Ganjar baru bisa bebas seperti itu pada 5 September. Betul ya? Selesai kan masa gubernurnya, Ya, ya. langsung mulai. Cuma sayangnya kalau menurut saya ya, Pak Ganjar ini agak terlihat banyak di samping gitu, ketemu dengan pemimpin redaksi kemarin segala macam itu. Belakangan tuh agak banyak lari ya. Lari maraton gitu ya. Sehat juga sih, cuma itu agak gaya Sandi sebelumnya gitu. Oh, iya. Ya, maksud saya satu. Ya dia kan dia kan pengen sehat mah. Oh iya, Oke. sehat. Apa pengaruhnya memang Mungkin kalau mau Ganjar gaya Sandi kamu? kali ya? Enggak, ada sesuatu nggak yang agak menurut saya nih Enggak lah, dari dulu Mas Ganjar kan Otentik. sudah memang otentik. Dia Oke. sukanya lari pagi. Iya, betul. Baik. Tapi saya mau melihatnya Jadi begini. poin saya tadi penataan mereka jeli khususnya. Tadi lumayan loh kata Dedi. Begitu mereka turun di media sosial, teman-teman ini ngimbanginnya pengakuan juga kalau menurut saya ya. Baik, Iya, baik. iya. Nah itu Bang Deddy, lebih banyak masyarakat yang menangkap momen bersama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, bukan Pak Kita Ganjar. harus keakui bahwa pertama ya, kita harus akui bahwa timnya Bang Andre ini hebat. Bagaimana hebatnya? mereka menciptakan sebuah frame terus-menerus konsisten bahwa Pak Prabowo itu identik dengan Pak Jokowi. Tapi itu sedang dilawan juga kan? Ntar dulu, biar saya jangan lari ini. Oh iya. Itu keberhasilan. Dan kenapa itu perlu dilakukan? Kita kan harus lihat dulu, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa ada ruang itu? Kan Pak Prabowo ini kan sampai Agustus, itu sudah di bawahnya Anies Baswedan. Dan Presiden kita lihat mulai dari situ mulailah melakukan menyediakan koridor-koridor politik, melakukan komunikasi-komunikasi politik sehingga akhirnya Pak Prabowo bisa rebound kan. Mulai dari September, Oktober terus sampai puncaknya di Februari, lalu makin hebat lagi ketika Pildun yang kemudian memberikan dampak pada Mas Ganjar Iya. misalnya. Nah, sampai di titik itu Pak Jokowi saya kira udah nggak bisa ngelak lagi. Kalau tiap hari Pak Prabowo datang, menterinya mau ditolak kan nggak mungkin. Oke. Hal itu, kemewahan itu tidak ada pada Ganjar. Ya. Karena masih Karena dia gubernur. Betul, Oke. betul. Kan nggak lucu dong. Walaupun mungkin kalau Pak Ganjar maksakan diri datang ke istana mau ketemu presiden, ada yang penting nih soal warga, nggak mungkin ditolak juga. Tapi kami PDIP juga nggak akan mengizinkan itu saya kira. Karena tugasnya kan ngurus rakyat di sana. Oke, Ya. oke. Jadi dan kami juga berharap begini. Kami berharap bahwa presiden ini satu kata dengan tindakan. Karena seorang pemimpin harus begitu. Sejauh ini? Sejauh ini kata-katanya yes, Hah, sebagian tindakannya? tindakannya yes, tetapi banyak komunikasi politik ataupun aktivitasnya bisa dispekulasikan orang hati yang terbelah. Itu Ya, ya. persepsi rakyat, termasuk Anda kan? Betul, Makanya bikin betul, Bang isu Deddy. malam ini. Betul, Bang Deddy. Termasuk saya. Ya. Apa dong, ya kan? Ya saya juga boleh pribadi ya. Kalau Oke. partai kan kita nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak boleh merendahkan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi Nggak, orang yang setuju, tidak setuju. setia, nggak Iya, boleh iya. dong. Baik. Karena apa yang diucapkan Pak Jokowi di depan kita semua, di depan ketua umum, di depan Menyad- kader-kader, mengatakan bahwa beliau mendukung Pak Ganjar. Menyadari ada persepsi seperti di kalangan masyarakat, Oh, apa yang sadar dilakukan oleh dong. PDIP? Kita kan nggak tinggal di gua, Mbak. Betul, apa yang dilakukan oleh PDIP? Yang kita lakukan saya kira gini ya, rakyat yang menentukan itu kan rakyat. Jadi yang harus kita lakukan adalah semua partai, kader partai, struktural partai memang bekerja ke bawah, ke basisnya. Ada saatnya masa kampanye. Karena tidak mungkin kemudian kita dorong-dorong juga Pak Ganjar supaya sekali seminggu makan siang sama Pak Presiden, atau sekali 3 hari makan bakso sama Gibran, atau Baik. main-main ke Depok ketemu Kaesang, Baik. atau Bobby ke Medan, kan nggak mungkin juga. Oke. Jadi strategi kita adalah ya membiarkan itu natural. Oke, Karena nanti. kami juga ingin Ganjar itu otentik. Ya. Oke, Jangan- Kalau nanti kita- dipilih juga oleh masuk rakyat, ke sana soalnya. ya, Iya, iya. bukan dia adalah copy paste Pak Jokowi, fotokopi, enggak. Tapi kalau Prabowo tadi caranya nggak otentik ya? Itu enggak, saya enggak komentar ke sana. Oke, Ini nanti. kan soal keinginan kita Oke, Pak Ganjar nanti, itu Pak bagaimana. Deddy, nanti kita akan lanjutkan lebih Oke. lanjut lagi, Bang Andre juga, Bang Ege juga. Tapi setelah jeda berikut ini, karena kalau kita dengarkan tadi ada privilege yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan menjabat sebagai menhannya Pak Jokowi, punya banyak kesempatan untuk bisa berdua dengan Pak Jokowi saat lagi.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan seperti yang sudah diinformasikan tadi ataupun juga dibahas oleh para narasumber berikutnya bahwa memang Pak Prabowo ini mendapatkan privilege keistimewaan dengan jabatannya saat ini. Jadi bisa sering memiliki waktu bersama dengan Pak Jokowi. Akhirnya juga nambah suara dari masyarakat. Bang Andre bagaimana melihatnya? Apalagi tadi Bang Ege mengatakan pintar nih menyusun strategi dan sebagainya. Enggak. Jadi gini Mbak Putri harus tahu, Pak Prabowo ini adalah pembantu presiden. Pak Prabowo ditugaskan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Pak Jokowi itu sebagai presiden panglima tertinggi. Tentu Pak Prabowo secara berkala dan rutin wajib memberikan laporan kepada Pak Jokowi, presiden beliau dan panglima tertinggi beliau. Jadi hal yang lumrah kalau Pak Prabowo setiap minggu menghadap presiden. Kenapa menteri yang lain enggak? Ya saya nggak tahu Pak. Ya, abang tanya sama istana lah, kan kita nggak orang istana. Nanti suatu saat kita tanya ke istana tuh. Jadi Pak Prabowo secara rutin menghadap melaporkan soal target-target yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi terkait kepada APBN lah, bukan terkait kan harusnya ada Panglima TNI, ada Kasat segala macam. Terhadap APBN dong, APBN. penggunaan bagaimana belanja alutsista dan lain-lain kan, postur anggaran. Itu yang dilaporkan oleh Pak Prabowo, termasuk misalnya beliau kunjungan ke luar negeri untuk diplomasi pertahanan, pulang besoknya beliau melapor. Itu hal yang wajar dan lumrah, ya. Bahwa beliau sebagai menterinya, pembantu presidennya tentu harus melaporkan secara rutin dan berkala kepada presiden. Baik, melaporkan semuanya, minta pandangan dari Presiden Jokowi. Tentu. Tapi jangan-jangan soal pendampingnya juga untuk cawapres minta pandangan juga atau minta saran dari Pak Jokowi? Loh, pertama ya, kalau bicara cawapres, calon presiden, calon wakil presiden, Partai Gerindra dan PKB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu dalam fakta integritas, piagam kerjasama, itu diputuskan oleh Pak Prabowo bersama-sama Gus Muhaimin. Tapi tentu kami ini kan koalisi dari pemerintah Pak Jokowi. Dan sekaligus Pak Prabowo berulang-ulang kali bahkan di acara Apeksi yang hari ini di Makassar. Pak Prabowo terang-terangan di depan 89 wali kota bahwa beliau akan melanjutkan strategi pembangunan Pak Jokowi. Jadi bahwa beliau merupakan pemerintah Pak Prabowo 2024 nanti adalah melanjutkan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Tentu Pak Prabowo sebagai bagian dari koalisi pemerintah Pak Jokowi ya tidak ada salahnya Akan kalau mendengarkan cawapres dari Pak Jokowi tidak juga. ada salahnya Pak Prabowo berkonsultasi. Oh, betul. Oke, dengan berkonsultasi Pak soal Jokowi. cawapres nih ya, berarti juga Berkonsultasi termasuk bertanya ya? karena bagaimanapun juga rencananya Pak Prabowo kan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi, tapi tentu keputusan ada di Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin karena itulah piagam kerjasama. Atau jangan-jangan Pak Deddy sebenarnya Pak Jokowi juga punya salah satu sosok yang beliau inginkan untuk menjadi cawapres dan diajukan kepada dua-duanya karena Pak Prabowo konsultasi. PDIP juga jangan-jangan ada satu nama yang diajukan oleh Pak Jokowi sebagai pendamping dari Pak Ganjar. 3 bukan 1. Saya kira yang disampaikan kepada kita oleh Presiden itu kan ada 3 nama Siapa yang itu, menurut beliau layak untuk dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Kita Bang kan Andre pasti nanya siapa akan aja melibatkan. namanya. Namanya siapa Dikasih bocoran aja. mungkin, Pak. Bang Andre nanya. That's for you to find out. My task to give you the names. Ya. Jadi saya kira kenapa Itu keluar nama Pak Bang Jokowi Tiga. kan presiden Bukan. ya, yang sudah tentu berhubungan dengan banyak orang, punya sumber-sumber informasi, lalu kemudian sudah melihat dan berinteraksi. Tentu beliau juga punya kepentingan untuk memberikan masukan. Sama seperti nama Pak Ganjar, sejak awal itu ya dari Pak Jokowi. Nitip kepada Mas Pramono Anung, kepada senior-senior partai. Akhirnya 2 minggu sebelum deklarasi bertemu dengan Ibu Mega di istana, klop. Karena kemudian hasil perenungan Ibu Mega sebagai ketua umum, hasil diskusinya dengan para tokoh bangsa dan sepuh-sepuh partai, hasil survei, dan permintaan Pak Jokowi. Setelah ada geger pildun gitu juga ya. Enggak, itu sebelum geger pildun. Jadi disepakatinya nama Pak Momentumnya Ganjar pas itu soalnya ya. sebelum, Harus- pas sebelum. Harus naik gitu Iya. soalnya. Kalau nama capres kemudian disepakati, Momentum nama yang keluar, deklarasinya kali, Bang. nama yang keluar dari Pak Jokowi disepakati oleh PDIP. Kalau nama cawapresnya dari 3 nama tersebut ada yang disepakati juga? Pasti akan dikonsultasikan, pasti akan didialogkan. Kenapa? Karena kan harusnya begini, ke depan ini kita butuh akselerasi. Kalau periode kedua Pak Jokowi ya, itu kan dia sudah lebih enjoy ya, sudah bisa berjalan menemukan ritmenya ya. Untuk ke depan ini tentu kita butuh presiden itu didampingi oleh wakil yang memang punya kapasitas lebih daripada sekedar gunting pita ya, atau menunggu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat cadangan gitu. Oke. Jadi saya kira dalam konteks itu
Ibu Megawati sebagai ketua umum partai akan mendiskusikan itu bersama partai-partai yang mengusung Pak Ganjar dan juga dengan Pak Jokowi dan juga dengan rakyat Indonesia. Oke. Melalui apa? Survei, melalui masukan dari anak ranting partai dan ranting partai. Kalau Gerindra kan udah jelas bilang kami minta Pak Jokowi nanti nama wakil presidennya. Enggak. Itu karena apa ya? Karena Ya, memang Pak Presiden punya informasi berkonsultasi. yang sangat itu wajar dan masuk akal. Soal keputusan kan nanti kan tetap Gerindra sama PKB dong, Ya, gitu tentu kan. kita konsultasikan Iya. karena kita kan ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi gitu loh Oke. Pak. Tinggal Anies doang nih yang Ya. tidak konsultasi Dan ke kita Bapak bukan hanya Presiden. sekedar ingin melanjutkan, kita ingin Oke. mengupgrade ini. Kenapa? Karena hari ini Presiden concern tentang hilirisasi. Hilirisasi itu masih bicara nikel, masih bicara baterai, lithium dan sebagainya. Oke. Hari ini CATL di Cina sudah bicara tentang sodium cair, garam cair sebagai bahan baku. Ada blue hidrogen. Ini banyak sekali. Baik. Jadi hilirisasi yang dimaksud Pak Jokowi itu kami mengekspannya lebih tinggi lagi. Nggak Oke. sekedar EV baterai misalnya. Baik. Brown hidrogen, grey hidrogen, blue hidrogen, Ya. sodium cair dan segala macam. Ini Kuba nggak tuh masuknya? Tapi Bang Ege, Ya. ya terakhir mungkin Ya. sekalian penutup juga bagaimana melihatnya kalau dua-dua partai ini kemudian dua calon capres ini sama-sama meminta berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Ini sebenarnya di mata masyarakat juga semakin menguatkan bahwa Pak Jokowi masih bisa ke kanan ke kiri juga, masih bisa kedua-duanya. Oh iya, kalau dari mendengar ini saja sudah jelas. Ya. Dalam hati siapa tahu. Betul. Saya baru sadar kalau di belakang tuh bukan senyum ya. Saya baru sadar nih, nggak apa-apa. Artinya berpikir. Tentunya sekali lagi itu ada hak dari seorang presiden juga yang melihat masa depan bangsa ini nanti dia percayakan kepada siapa. Karena sekarang ternyata sudah jadi satu bagian. Walaupun sebagai kader partai ya, sebagai partainya yakin gitu. Nah, cuma yang saya mau katakan adalah begini. Kita memang sedang berada pada waktu yang tidak terlalu lama lagi ya. Ini Juli sudah. Ya. DPR sudah reses, sesudah itu Agustus, 5 September loh. Ganjar sudah selesai dari masa dia sebagai gubernur ya. Dia sudah akan lebih bebas kemana-mana. Di situ Ganjar bisa mengejar ketertinggalannya dalam popularitas atau dikenal yang masih punya buka peluang sekitar 12 sampai 15% lah kalau menurut saya. Itu dikejar, sementara yang tertinggalnya itu kan 1 kali margin error sekitar 2,8 sampai 3,5 tergantung responden yang Anda ambil. Jadi di situ pertarungan dimulai. Pada saat itu juga nanti mestinya Anies sudah lebih bebas. Ini lagi nahan diri nih. Pada September Oktober mulai. Nah, jadi di situ peta mulai terbuka sambil benar tadi. Lepas dari dikonsultasikan ataupun tidak menurut saya sekali ini tapi sebetulnya ya pemilu yang sudah 2 periode sistem presidensial itu wajah calon wakil presidennya menentukan. Oke. Jangan-jangan di sana nanti kita baru bilang, "Oh, kita pegang yang ini atau dukung yang ini karena sudah ketemu antara calon presidennya dengan calon wakil presidennya yang dianggap kuat." Bagi Pak Jokowi tentu bisa melanjutkan, Betul. bagi PDIP tentu kalau bisa mengalahkan yang sedang unggul, mengejar gitu ya. Tapi figur calon wakil presiden dikonsultasikan atau tidak menjadi penting. Ya. Cuma kalau berbicara pada hari ini, ya memang mereka sedang unggul. Survei manapun yang kita anggap waras atau kredibel itu menyatakan mereka unggul di depan nih. Betul. Tinggal sekarang bagaimana dengan kata-kata teman-teman PDIP ini, otentiknya Ganjar, otentiknya Ya, Ganjar, ya. otentiknya Ganjar, bisa juga masuk ke restoran. Jadi nanti kalau Dedi masuk ke restoran, mungkin Sumatera Barat belum gampang ya, tapi di luar Sumatera Barat. Kemarin Mas Hasto sudah melakukan kuliah umum di Universitas Andalas Oke, dan sudah. cukup banyak orang yang Sudah ada datang. terobosan ya. Ya. Jadi artinya Oke, baik. masuk ke sebuah restoran di mana-mana gitu, kemudian orang bilang juga, ah memang Ganjar. Mas Dedi, kenapa? Otentik misalnya. Oke. Itu yang belum dapat tuh. Ini yang Baik, belum baik. dapat. Belum Baik. waktunya, Belum kan waktunya. kampanye. Oh, iya. Oke. Belum dapat tuh. Sabar. Baik. Jadi selamat buat mereka pada hari ini, tapi peluang buat dikejar itu masih ada. Baik, terima kasih Bang Ege, Bang Edi terima kasih, Bang Andri terima kasih. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana manuver dari partai-partai ini, tapi sebelum